Dukungan dari keluarga tuh tidak ada. Jadi kayak ya udah terserah lu, udah gede lu mau ngapain kayak terserah lu. Ada orang tua yang kayak gitu, secuek itu pun ada. Secuek itu, sebodoh amat itu. Ada, Kak. Hai guys, kembali lagi di podcast Berbagi Rasa. Di episode sebelumnya kan kita udah bahas nih tentang apa sih itu toxic relationship, terus juga ngebahas tentang LDR yang awalnya dari romantis banget terus bisa berujung toxic juga. Nah, di episode kali ini tuh gue bakalan bahas topik tentang kesehatan mental di dalam toxic relationship yang mungkin lagi banyak kalian alamin juga bareng gue Kayla, yang pastinya gue nggak sendirian di sini karena hari ini tuh kita ditemenin ngobrol bareng sama narasumber kita yang keren banget. Langsung aja kali ya kita sapa, yaitu Pak Adi. Halo, Kak Halo Kai. Pak, apa Halo. kabar nih? Boleh juga Bapaknya perkenalkan diri ke kamera? Oke, perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan. Saya guru BK di salah satu SMA swasta di Kota Depok. Saya sudah bekerja kurang lebih 5 tahun. Dan saya sangat senang sekali diundang sama Kak Kay ini untuk berbincang-bincang, kita sharing-sharing ya Kak ya. Iya. Aku juga senang banget sih bisa ketemu kakak di sini, duduk bareng kakak karena kita Siap. bakalan sharing-sharing beberapa menit ke depan lah ya gitu. Boleh. Langsung aja kali ya kita mulai. Aku juga mau cerita nih sebelumnya langsung buat masuk ke pertanyaannya. Jadi sebelumnya ini aku kan punya temen nih di SMA dulu lah. Jadi dia nih punya tekanan. Dia tuh harus masuk universitas ternama sama orang tuanya. Karena tekanan dari kakak-kakaknya tuh masuk universitas ternama lah. Sedangkan dia nih bukan orang yang tipe mungkin bisa mengejar itulah maksudnya. Dari segi mata pelajaran Iya, ya, dari segi mata materinya gitu ya. pelajaran gitu. Ya mungkin ya standar-standar aja, tapi mungkin karena dari beban dari orang tuanya yang nge-push dia kayak kamu nih harus bisa kayak kakak kamu masuk universitas ternama apa segala macam. Nah, itu udah termasuk kena gangguan kesehatan mental nggak sih Pak? Iya. Itu juga salah satu kena ya Kak. Jadi pengalaman juga ya, saya juga Iya, sharing juga ya Kak. Iya, boleh Jadi dong. waktu pas di SMA itu juga ada juga kayak gitu, dia karena tertekan sama orang tuanya, karena dia sempat depresi juga, dia kayak berpikir bahwa aduh kayak saya nggak bisa dia ngikutin kakak saya deh. Saya nggak bisa deh, sampai dia berpikir bahwa setiap orang itu kan punya apa namanya, batas kemampuannya dong, batas kemampuannya dia, batas Iya. kemampuan untuk mencapai target itu gitu. Kakak-kakaknya itu memang mungkin udah lebih dulu kan, karena pengalaman dia lebih jauh juga. Karena dia bedanya, karena kan kita di SMA IPA IPS ya, Iya. kakak-kakaknya tuh di IPA semua Kak. Ya, Pengalaman saya nih ya, Iya. dia di IPS nih gitu. Jadi tuh pada saat dia masuk ke IPS aja, itu ternyata pas dia sharing itu dia kena bully juga sama kakak ini gitu. Wah, cemen banget masa masuk ke IPS Dibully gitu. sama kakaknya juga? Iya, ada juga kayak gitu. Wah, dia juga parah banget. Dan saya digituin, Pak, sama kakak saya harus bagaimana ya Pak? Saya bilang sama dia gini, Kak, kalau misalkan kamu cuma berpikirnya udahlah, apa namanya, kakak kamu ya kamu, kamu juga punya batas sendiri Punya dong. batas sendiri, Masalah gini Pak, saya tuh ditekan sama orang tua saya jadi merasa tidak nyaman gitu. Dan saya, apakah saya harus ke psikolog ya kayak Pak, apakah saya harus sharing sama sama konselor ya Kak, untuk biar saya bisa menemukan jati diri saya dan segala macamnya gitu. Nah, pengalaman saya ambil dari dia itu, dia juga sempat gap year, dia gap year karena dia tuh capek banget. Dia ngerasa capek karena ditekan terus kan. Ayo kamu belajar, kamu ikut les ini, kamu les itu dan segala macamnya. Pada saat dia seperti itu tuh kan dia jadi kayak enggak deh, mendingan gue istirahat aja gitu. Iya, istirahat Akhirnya dia dulu. milih gap year itu, dan dia katanya pada saat gap year itu dia belajar lagi, dan dia mencoba tahun depan untuk masuk ke kampus yang diinginkan sama orang tuanya. Iya. Gitu kan. Ya alhamdulillahnya dia masuk sih. Walaupun sedikit kena kena mentalnya dia juga gitu ya. Dia jadi kayak kurang percaya diri, dia gak yakin dengan dirinya dia gitu kan. Padahal sebenarnya dia mampu karena dia tekanan itu tadi gitu kan. Terus sama bullying dari kakak-kakaknya kan. Iya. Wajah IPA, masa lu IPS ya. Kayak Kan gitu-gitu IPS itu juga gitu. itu kan juga salah satu permasalahan yang ada dalam keluarga ya, dan mengenai mental si anak kayak gitu sih. Itu juga salah satu kena mental sih. Tapi kan seharusnya kan sebagai orang tua kan ya kita kan nggak bisa maksa Iya, kayak setuju. apa yang kita mau, harus anak kita tuh harus ngejalin lah kan.
Terus juga kayak misalnya kalau misalnya anaknya cuman bisa segitu kan gak bisa dipaksa dong, yang Iya ada nanti dong, malah benar. mentalnya yang kena. Iya benar. Sebenarnya kan terkadang karena orang tua yang mungkin ya karena dia nggak dekat sama juga bisa jadi ya Kak, karena Iya. mungkin anaknya terlalu introvert lah atau terlalu anaknya kayak udahlah gitu. Banyak gitu juga sih anak-anak kayak zaman sekarang tuh emang suka susah ditebak. Iya, maksudnya ditebak Jadinya sih. ke situ deh. Tapi kalau misalkan dari yang kita bahas tadi tuh banyak ya kejadian kayak Kejadian, di sekolah kakak Di sekolah gitu SMA juga tuh Bapak banyak. gitu ya? Banyak. Banyak banget yang kayak gitu dan ditekan sama orang tua itu banyak, sama kakaknya sebanyak juga, karena ekonomi juga ada juga sih kayak gitu juga ada. Tapi kan baik lagi ya karena yang namanya manusia itu dia harus kan manusia punya akal besar dong. Iya. Akal yang sehat harusnya kan dia berpikir benar-benar harus gue nggak boleh begini, gue harus begitu, gue harus bisa lebih baik dari yang sebelumnya, gue harus bisa termotivasi, harus memotivasi diri sendiri sih yang paling penting sih. Gimana caranya lo harus memotivasi diri lu sendiri gitu. Nah saya selalu bilang gitu sama siswa dan siswi saya di sekolah sana gitu, biar kamu bisa termotivasi aja kayak gitu sih. Berarti baik juga dong dari murid-murid yang di sekolah Bapak nih yang sharing-sharing tentang ya apalagi kan sekarang nih udah mau ini kan Penerimaan kuliah gitu, ya, kuliah. penerimaan. Nah, itu pasti banyak dong yang cerita-cerita banyak kayak banget misalkan- banyak banget apalagi yang baru-baru ini juga banyak banget nih yang kayak kalau di kampus itu kalau di SMA itu kan kadang suka galaunya, Pak saya mau ngambil jurusan yang mana ya Pak, karena Iya. saya mikirnya kalau pada saat saya ngambil jurusan itu nanti saya prospek kerjanya apa gitu loh. Karena saya bingung nih misalkan kalau misalkan saya ngambil ilkom mungkin kerjanya nanti di bidang komunikasi pastinya dong. Iya. Kayak misalnya nanti di perfilman lah atau segala macem lah gitu kan. Kalau misalnya saya ambil kedokteran pasti jadi dokter lah kan kayak gitu. Terkadang mereka bingung nih harus pilih yang mana gitu, harus masuk yang mana, padahal kemampuan dia udah jelas-jelas di kan. Kalau misalnya di SMA itu kan suka ada namanya psikotes karir Psikotes, namanya ya. iya. Psikotes karir itu akan menunjukkan tuh bahwa kamu kayaknya layak ya atau cocoknya bukan layak ya. Cocoknya kamu ngambilnya di HI gitu atau di psikologi. Biasanya kan di itu udah ditentukan gitu kan ya. Saya tawarkan karena gitu, kamu mau nggak? Karena kan BK tidak boleh yang namanya kamu masuk sini aja Kak. Kamu masuk sini aja Kak gitu. Ya dong pasti kan harus sesuai kayak persetujuan kalau misalkan dia gasrak gimana Iya gitu gitu kan. Kalau misalnya anak zaman sekarang kan kalau katanya kalau dulu BK yang zaman dulu itu katanya dia harus mengikuti apa kata-kata BK. Padahal BK nggak boleh kayak gitu. BK itu harus menengahi pilihan A dan pilihan B. Kamu pilih yang mana nih antara dua-dua ini nih? Pilih salah satu aja yang menurut kamu paling nyaman. Yang jelas pilihan itu udah sesuai dengan apa yang ada di list itu kemarin yang dikasih sama psikotes itu. Karir kamu mendingan karirnya sini gitu. Kamu nggak usah ragu dengan pilihan itu gitu. Gitu sih paling. Tapi Bea juga tahu Pak, dulu guru BK tuh dia bukan yang kayak ngerangkul apa kayak Iya. gimana, malahan kayak dihukum gitu. Dulu kayak banyak deh yang kayak gitu. Iya banyak banget. Dulu juga banyak cerita kayak BK itu adalah polisi sekolah dan segala macamnya gitu Iya. kan. Karena dulu zaman yang masih tahun berapa itu ya? 2000-an lah kurang lebih 2010-an lah. Itu mungkin guru BK-nya belum mempelajari lebih dalam tentang BK. Karena kan dulu kan kalau salah BP namanya ya kan, penyuluhan. penyuluhan. Kalau sekarang kan konseling. Nah gimana caranya kalau BK ini harus dekat dengan siswa. Nggak hanya siswa sih, jadi guru mapel juga harus dekat. Terus sama guru sama semuanya, orang tua juga sama harus dekat juga. Jadi gimana caranya guru BK itu harus dekat dengan siswa biar mereka tidak takut sih. Nah untuk zaman sekarang kan kayak saya pribadi jujur aja ruangan saya itu selalu penuh, ruangan maksudnya selalu ada aja yang Pak saya mau kurang BK Pak mau sharing Pak nih ada masalah sedikit sama orang tua saya terus kayak gitu sih. Ini karena bapaknya asik juga kali ya, jadi Ya. ya enak lah buat sharing gitu kan. Ya kalau dibilang asik mungkin ya bagi penilaian mereka seperti itu sih. Jadi kayak udahlah sama Pak Adi aja deh kita sharing yuk gitu. Karena jadi kayak ada sampai juga pernah saya ditegur sama kepala sekolah karena dia sering cabut di mata pelajaran yang nggak dia sukai ini ceritanya. Iya. Pak saya mau ke ruang BK, saya ada masalah nih. Nah, alasannya begitu. Padahal ke ruang BK nggak ada masalah sebenarnya. Emang pengen cabut aja. Pengen cabut aja. Pengen Nah, cabut aja. dari situ saya cerita sama Kepsek dan dari situ juga Kepsek udah kasih tahu bahwa tidak boleh Pak untuk menerima siswa yang dalam mata pelajarannya atau sebenarnya siswa itu gak ada masalah gitu. Kalau misalkan emang kesehatan lagi fine aja gitu, cuma alasan aja itu nggak boleh Pak gitu. Jadi dari 3 tahun yang lalu tuh kita udah bikin peraturan seperti itu. Jadi mereka mau ke ruangan BK itu harus udah punya masalah dulu. Berarti ditanya Masalahnya dulu apa nih gitu kan? Berarti ditanya dulu yang kayak kamu lagi mata pelajaran gak nih? Kalau Iya, misalnya lagi bisa mata pelajaran gitu. nggak boleh gitu.
Apalagi mata pelajarannya eksak ya. Kalau IPA kan misalkan kimia gitu nggak boleh, Iya, iya, nggak boleh keluar mereka, dia harus belajar gitu. Terkecuali darurat banget memang dia butuh BK. Terkecuali ya, tapi kalau misalnya cuma sekedar cabut aja, gue males banget sama guru ini, itu nggak boleh. Kamu harus dalam, nggak boleh keluar kamu, kayak gitu sih paling. Ya. Terus juga aku mau nanya gimana sih kita tuh menyadari kalau misalnya kita tuh udah kena kesehatan mental gitu di lingkungan yang bisa dibilang toksik lah. Jadi orang yang toksik ya. Mm-mm. Cara mengetahuinya, Iya, ya. cara menyadarinya mungkin kayak kita nggak nyadar gitu, nggak Terkadang ya, yang menyadarkan kita itu adalah orang terdekat kita, Kak. orang terdekat. Gitu. Kadang kita melakukan sesuatu hal itu menurut kita udah bener nih, Iya, ternyata itu salah, Kak. Jadi yang menyadarkan itu bukan gua salah nih, kayak gitu. Yang menyadarkan kita itu adalah teman terdekat kita, teman terdekat, sahabat kita sendiri kalau punya sahabat, iya, terus keluarga yang harmonis. Tapi kalau anak zaman sekarang tuh kayaknya keluarga agak sedikit ini ya, iya, apa mungkin. ya, mungkin agak sedikit sulit gitu. Tapi berusaha kalau bisa menjadi keluarga yang menjadi keluarga yang solid gitu di rumahnya, sering sharing, sering family time gitu, sering ngumpul bareng lah intinya dengan keluarga. Jadi kalau intinya tadi pada saat kita mengetahui ya dari orang lain itu tadi, nanti kamu akan disadarkan sama temanmu sendiri, kayak lu tuh udah berlebihan nih, kayaknya lu udah sesuatu yang nggak bener deh, lu terlalu berlebihan, lu terlalu toksik. Nah itu dari teman biasanya, Kak. Iya, iya, iya. Kalau dari kita sendiri pribadi, menurut saya ya saya bener kok, saya nggak, yang gue lakuin tuh gue bener gitu. gitu. Terkadang begitu, bener. karena kan egosentrik kita tinggi kan, gitu kan. Gitu sih Tapi paling. kan kadang kan ada orang yang mungkin lagi ada masalah sama keluarga, terus sama misalkan di lingkungan kampus atau di sekolah dia gak dekat sama teman-teman, bisa dibilang dia kayak introvert lah gitu, yang kayak maunya menutup diri gitu. Itu kan lama-lama kan bisa kena Bisa. kesehatan mental juga kan ya, Pak? Betul, karena dia introvert ya. Karena dia introvert. Introvert. Jadi kalau di SMA itu ada juga yang kayak gitu, Kak. Di SMA juga ada anak yang introvert, ada anak yang menurut saya tuh introvert tapi dia pinter, Kak. Introvert tapi dia pintar. Iya, ini sebenarnya introvert Gimana dia. tuh? Jadi gini, kita sharing ya, Iya, di SMA itu ada siswa kelas 10, dia sering makanin tisu, Kak. Makan tisu. Ya. Ini nggak bohongan loh, ini beneran nih, serius, beneran, terjadi beneran. dia. Dia sering makan guys. tisu. Saya tanya nih, kenapa kamu makan tisu? Iya. Karena saya kalau suka sama mapel tersebut saya akan makan tisu, Pak, tapi dikit gitu. Karena saya fokus dengan mata pelajaran itu. Wah, ini orang agak aneh gitu kan. Ini Tapi kayaknya pinter. tapi introvert banget dia orang. Dia nggak mau dekat sama siapapun. Dia duduk harus sendiri. Dia harus Gitu. Dia kalau misalkan ada yang teman ngobrol sama dia cukup jawabnya sepentingnya aja gitu kan. Lu lagi ngapain? Ya lu nggak ngeliat gue lagi ngapain, kadang kayak gitu. Iya, Dia cuek balesnya cuek gitu ya, gitu. cuek. Dan dia Dingin. jadi kayak males banget gitu. Kayak ngapain sih main sama dia, ngapain sama dia. Oh, iya. Saya juga berpikir bahwa ini kayaknya ada salah satu permasalahan dengan kesehatan mentalnya dia gitu. Terus saya deketin lagi, saya cari tahu kenapa sih dulunya seperti apa sih gitu. Saya dulu SMP malah makan kertas, Pak. Lah Lebihannya makan lagi. kertas, itu dia. SMP dia makan kertas, SMA dia makan tisu, ntar di kuliah makan HP nih kan. Gitu kan. Sebelum makan kertas dia makan apa? Sebelum makan kertas itu mungkin ada lagi ya, Ada lagi. mungkin dia lupa. Tapi nggak tahu, iya. Mana saya tanya sebelum kertas apa lagi? Saya lupa, Pak, waktu pas SD saya itu mah saya udah gak ngingetin itu gitu kan. Wah, ini kayaknya ada sedikit bermasalah nih. Karena introvert tadi kan, akhirnya saya panggil ke ruangan saya dan saya bilang saya butuh teman yang netral di kelas. Saya panggil salah satu siswa netral di kelas untuk ngebantu si dia nih biar dia jadi makin aktif atau dia jadi jangan jadi introvert, jadi harus ekstrovert gitu kan. Kurang lebih 2 minggu kemarin kan kita habis tes psikotes lagi tuh buat yang kelas 10. Dia superior, Kak. IQ-nya tinggi banget. Dari antara siswa-siswa yang ada dia paling tinggi. Tapi dia introvert. Wah, sayang banget nih kan gitu kan. Makanya. Terus dia punya skill melukis yang baik. Gitu. Kayak dia suka sama pelajar. Kayak pernah waktu itu salah satu mapel yang dia itu punya jawabannya sendiri. Jadi kan kalau misalkan mapel itu kan kayak matematika dia punya rumus sendiri. Iya, ada rumus sendiri. Nah, dia punya rumus paten kan. Dia bikin rumus sendiri dan jawabannya sama. Bener, sama. Iya. Ini gimana kisahnya nih anak ini pinter banget gitu kan. Tapi karena dia orang introvert tadi dia nggak mau
terbuka dengan orang lain, kira saya panggil juga orang tuanya. Kenapa sih Bu anak ini gitu? Iya. Kenapa sih Bu anak ini? Orang Ibunya tuanya tahu bilang pada saat kelas 3 SMP baru tahu karena ini ada sesuatu yang bermasalah dengan mentalnya. Dan akhirnya saya juga saranin gimana kalau misalkan anak ibu itu dibawa ke psikologi gitu kan. Untuk bisa mengetahui ini dia ini kenapa gitu kan. Karena kan kalau dari BK sendiri kan tidak bisa menjudge seperti itu kan, karena kan nggak punya data dan segala macam kan. Akhirnya ibunya juga pihak keluarganya juga open. Akhirnya dibawalah ke psikologi. Nah di psikologi sampai detik ini belum ada informasi lanjut tentang dia nih. Yang saya tahu pasti dia tetap tetap makan tisu, tetap anak yang pintar di kelas, tetap komunikasinya introvert gitu. Teman-temannya jarang mau deketin dia gitu kan. Kan kalau introvert pasti gitu kan mikirnya, ngapain sih gitu. Males teman sama introvert, gak asik gitu. Ngomongnya selalu diputus-putus kan kayak gitu kan. Nah kayak gitu sih. Jadi luar biasa lah anak itu. Dan saya berharap sih doa juga untuk dia jadi lebih baik lagi nanti ke depannya sih gitu. Terus nih apa sih Pak perbedaannya stres biasa sama stres yang udah benar-benar ngeganggu kesehatan mental kita? Kalau stres biasa itu kan sebenarnya kalau semua orang tuh pasti bisa stressing ya. Bisa stres. Nah, stres biasa itu masih bisa terkoordinir Kak dengan diri kita. Tapi kalau stresnya udah toksik banget, udah parah banget, itu maksudnya kejiwaan Kak. Nah dia harus ke psikiater tuh dia. Harus ke psikiater, harus menanyakan lagi nih kenapa dengan dirinya dia. Itu udah kejiwaan tuh kalau udah toksik parah kan, udah parah banget, udah kejiwaan yang diserang jiwanya. Udah kena gitu ya. Udah arahnya ke sana lah gitu. Gitu sih. Nah, terus kalau misalkan orang yang toksik, misal orang yang kena kesehatan mental ini, bisa nggak sih dia juga jadi orang yang toksik di lingkungan sekitar dia? Bener. Kita bahas di sekolah aja deh. Di sekolah. Salah satu siswa laki-laki, dia itu adalah korban bullying Kak. Oke. Ya, dia tuh korban bullying pada masa SMP-nya. Dia SMP kena bullying di kelas 7, 8 dikena bullying. Kelas 9 dia udah mulai berani melawan nih ceritanya. Pada kelas 10 dialah jadi pelaku bullying. Balas dendam gitu ya? Iya, dia balas dendam sama temennya yang merasa dirinya dia tuh superior gitu. Temennya lemah. Dibully lah sama dia ngebully lah gitu. Dengan tekniknya verbal awal mulanya. Awal mulanya verbal, setelah itu ke fisik nih. Pada saat dia masuk ke fisik ya, bisa mukul dan segala macam, itu udah saya panggil langsung Kak. Sebenarnya verbal aja kita udah panggil sebenarnya. Waktu itu karena dia verbal itu saya nggak punya rekaman dan segala macamnya kan, jadi saya nggak bisa. Pada saat fisik itu baru saya panggil karena saya punya rekaman nih khusus kan, karena kan di sekolah itu ada CCTV kan, baru dipasang itu. Nah pada saat udah seperti itu saya panggil, saya tanya ini, kenapa kamu seperti itu? Dan dia cerita bahwa saya itu dulu korban Pak, dia bilang gitu. Di SMP saya korban, saya selalu dibully, saya selalu dihina keluarga saya dan segala macam sama teman-teman saya gitu. Saya sempat dipukulin juga, badan saya sampai memar dan segala macam. Terus tujuan kamu apa untuk kamu membalas ngebully ke teman kamu, maksudnya apa gitu kan? Ya karena saya merasa saya udah lebih hebat daripada dia. Dan mungkin kayak biar orang lain tuh ngerasain apa yang yang pernah dia rasain waktu itu. Betul sekali, betul. Gitu. Terus pada saat saya tanya, kamu ngelakuin gitu sadar nggak? Sadar banget Pak. Berarti sengaja. Gitu. Kamu tahu nggak kalau kamu ngebully verbal dan fisik ini sebenarnya bisa kerana hukum, saya bilang gitu kan. Kan kata dia, ya sadar juga Pak. Emang ada yang kurang apa dari kamu dengan keluarga kamu? Ya dari bahasa saya bahas soal kekeluargaan nih. Saya takutnya mental kamu kena nih, kesehatan mental kamu terganggu nih gitu kan, dengan adanya traumatik tadi gitu, traumatik yang di SMP tadi, kamu kena, jadi kamu imbasnya ke situ. Iya Pak, keluarga saya nggak harmonis. Dia bilang gitu. Wah kacau nih kan. Jadi problem SMA aja udah sekacau ini gitu. Gimana nanti pada saat dia kuliah? Saya pikir gitu ya. Waduh, ya makin gila nih anak gitu kan. Nah, tapi kan nggak boleh seperti itu ya. Dan untuk tindak lanjutnya dari BK ke siswa ini monitoring Kak. Saya bilang sama dia bahwa saya monitoring setiap sebulan itu minimal banget 2 kali pertemuan sama saya. Nah di situ saya di BK itu ada namanya layanan jangka panjang lah jangka pendek.
Nah kalau si cowok ini saya kasih layanan jangka pendek. Karena sebulan 2 kali kan, untuk melihat perkembangan dia jadi lebih baik atau lebih buruk, kan gitu ya. Berjalannya waktu ternyata perkembangannya lebih baik, gitu. Jadi perkembangan lebih baik karena saya monitoring apa yang dia lakukan dan segala macam. Jadi kalau misalkan dia ngerasa dia ngebully orang nih, teman-temannya tuh udah ngelaporin, misalnya ke Padi kamu ya gitu. Akhirnya ke Padi dia cerita, Pak nih dia gini, saya panggil lagi. Jadi kalau misalkan dia itu saya panggil kan, teman-teman udah tahu. Pasti lu bikin ulah kan, gitu sama Padi kan. Lu ngebully siapa? Udah kayak gitu tuh. Jadi dia kayak merasa diri dia kayak wah terpantau banget ya sama Padi ya gitu. Dari situ dia mulai berubah total banget. Dia udah jadi lebih dewasa, dia udah bisa menjadi cenderung lebih tenang, dia bisa mengatur emosional dia bisa menjaga verbalnya tadi, ucapannya dia tadi ke teman-temannya, teman sepantarannya dia gitu. Gitu sih. Banyak perubahannya sih. Dari segi nilai juga banyak peningkatannya. Gitu sih alhamdulillahnya. Karena udah dipantau juga kayak dia udah males lah masuk BK lagi. Iya, gue berubah aja lah gitu. Mungkin ada sedikit keterpaksaan, gue harus berubah aja deh gitu deh. Gitu sih. Terus juga nih kalau misalkan biasanya kan anak-anak zaman sekarang apalagi kayak misalkan seusia saya gitu kan suka berpikiran overthinking atau enggak negatif. Nah, berpikiran yang negatif terlalu sering tuh bisa ngeganggu mental kita nggak sih? Sangat amat, sangat banget. Jadi kayak misalkan kayak merasa, aduh, gue nggak yakin nih gue bisa lulus kuliah. Lah itu bisa mengganggu. Itu dia. Itu bisa. Apalagi kan kayak kakaknya misalnya lagi kuliah nih, kakak lagi kuliah, skripsinya belum beres. Misalkan ini kekurangan sama, kurang SKS-nya kurang misalkan. Itu udah mulai beres tuh. Aduh, gimana nih bisa kurang SKS-nya dan segala macamnya. Terus pada saat lagi bimbingan sempro gitu kan, dosennya susah dihubungin dan segala macamnya, itu kan jadi kayak aduh gimana, gue udah nyerah aja deh. Biasanya kalau udah semester 6 tuh udah mulai nyerah, udah lelah banget deh. Bukan udah mikirin jelek-jelek dulu. Ada yang gue pengen nikah aja. Putus aku mau nikah aja deh, gue gak mau ngelanjutin. Ada yang begitu di fase itu, karena dia itu tadi negatif pikiran gitu. Jelek-jelek mulu. Padahal belum tentu juga bakal kejadian. Betul gitu sekali. ya. Jadi kalau bisa ya jangan terlalu sering berpikir negatif lah, karena berbahaya juga buat si psikisnya gitu sih. Berarti tapi kan misalkan di lingkungan kayak kantor, rumah, kampus ataupun pertemanan itu kan juga bisa bikin toksik juga ya? Iya bisa. Kalau di kantor tuh biasanya pekerjaan yang sebenarnya bukan dia kerjakan. Kau pasti pernah ngeliat dong kayak di film-film kerja tiba-tiba tugasnya numpuk banyak tuh. Itu bukan tugas dia sebenarnya, dilimpahin ke dia semua. Itu bisa salah satu jadi tingkat stres yang tinggi. Wah, ini nggak beres-beres. Yang harus selesai jam 4 sore jadi jam 8 malam. Itu masih di kantor dan segala macamnya. Terus kalau di sekolah permasalahannya apa? Paling bullying. Paling enggak ya. Bullying verbal, fisik dan segala macamnya. Kalau di rumah tidak adanya support system dari keluarga. Dukungan dari keluarga tuh tidak ada. Jadi kayak ya udah terserah lu, udah gede lu mau ngapain kayak terserah lu. Ada orang tua yang kayak gitu, secuek itu pun ada. Secuek itu, sebodoh amat itu. Ada Kak. Jadi pada saat nanti si anak yang merasa udah kayak begini nih, misalkan kayak kasus anaknya di sekolahan nih, baru dipanggilkan ibu kenapa nih anaknya gini. Atau terserah bapak dia mau diapain dia, Pak anak ada saya. Yang kayak gitu, Pak? Ada Kak. Di sekolah Bapak ada? Ada, di tempat saya ada juga. Terus saya bilang ya udah, dan akhirnya ya saya kasih solusi untuk ini saya pantau ya Bu anaknya gitu. Tapi saya butuh bantuan ibu juga. Tadi juga gitu sih, bantu peran orang tua juga di rumah. Ternyata ya orang tuanya juga mau nih, si ibunya mau untuk ngebantu saya juga gitu. Jadi komunikasinya baik lah gitu sih. Itu permasalahan yang bisa menimbulkan toksik tadi. Insight-nya tuh keren-keren banget dari Pak Adi ya. Jawabannya juga keren-keren banget. Semoga bisa buat memotivasi kalian. Seberapa penting sih Pak psikiater, psikolog, dan guru BK di sekolah? Singkat aja. Penting banget guys. Penting banget ya. Penting banget. Karena 3 ini berperan banget sih gitu. Kalau misalkan psikologi kan masih berperan dengan pengembangan dirinya si anak. Kalau psikiater untuk membantu dari segi kejiwaannya si klien gitu sih. Dan itu sangat-sangat penting sekali mereka itu. Kalau BK biasanya kan cenderung konselor ya. Konselor itu kan berbeda dengan psikologi ya. Tapi konselor itu biasanya kalau BK itu biasanya di sekolah gitu kan. Tapi juga ada juga sih BK di sekolah itu, tapi gelarnya dari psikologi juga ada sih. Untuk pengembangan diri itu ada sih pasti.
Oke, Ya. makasih untuk Pak Adi buat Ya. hari ini. Cerita-ceritanya seru Udah selesai banget, nih. sharing-sharingnya. Udah, ya bentar banget sih. Nanti kita sharing-sharing lagi di belakang. Nambah lagi boleh? Ya, Boleh, boleh. Ya. Ya, Nah, ya, ya. mungkin ada sedikit pesan buat teman-teman yang nonton. Buat teman-teman tentang yang kesehatan nonton ya, selalu berpikir positive thinking, Kak. Harus berpikir positif thinking, Thinking. jangan negatif thinking. Jangan negatif ya. thinking. Kalau sering negatif thinking ya tadi tuh. Ya, Iya. kalau yang masih kuliah semangat kuliahnya, yang masih SMA ya semangat juga sekolahnya. Gak boleh kendur. Aja sih. Nah, oke. Nah, buat kalian yang lagi kejebak dalam posisi ini, semoga kalian bisa cepat sadar dan semoga tadi omongan-omongan dari Pak Adi ini bisa memotivasi kalian juga lebih peka lah sama Diri sendiri. diri sendiri dan Dan lingkungan. hubungan kita gitu lah, hubungan dengan pacar, dengan teman maupun keluarga. Sayangi diri kalian juga guys. Iya. Dan gua nggak akan pernah bosan buat ngingetin ke kalian buat follow sosial media kita di @berbagirasa. Oh ya, jangan lupa juga buat nonton terus episode-episode kita yang selanjutnya di YouTube setiap hari Jumat. Sampai bertemu di episode berikutnya ya guys. Bye bye.